Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Saya akan menyampaikan satu tema, harmonisasi pelayanan dan keluarga. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Tantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang terus mengajar, membimbing, menuntun kami. Mari bukakan hikmat pengertian ya Tuhan untuk kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita hari ini dari Lukas 4 ayat 38 dan 39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ya saudara, kita lihat ternyata dalam keluarga di mana dikatakan Yesus meninggalkan rumah ibadat pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Jadi ibu mertua Simon di dalam rumah Simon dikatakan sedang demam keras. Dan mereka meminta supaya Yesus menolong dia. Maka yang dilakukan Yesus pada saat itu adalah ia menghardik demam itu dan penyakit itu meninggalkan ibu mertua daripada Simon. Nah saudara, kita melihat bahwa keluarga itu menjadi pusat perhatian Tuhan juga saudara. Bahkan di dalam Alkitab diajarkan bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui sebuah keluarga. Bahkan keluarga itu adalah unit yang Tuhan ciptakan di awal. Yaitu siapa saudara? Adam dan Hawa ya. Dihadirkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga dalam beberapa kesempatan melakukan karyanya dalam sebuah keluarga. Contohnya kita tahu ya bahwa mujizat yang Tuhan pertama kali lakukan adalah di perkawinan di Kana. Saudara, berbicara juga tentang keluarga. Nah saudara, kita belajar pelayanan Yesus yang dimulai dan dikembangkan dari rumah tangga. Yaitu yang pertama tadi sesuai dengan bacaan kita adalah pelayanan kesembuhan. Seperti tadi kita baca bahwa bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua daripada Simon Petrus yang mengalami sakit demam yang keras. Akhirnya perempuan itu sembuh dan ia melayani Tuhan. Nah saudara, di sini kita belajar bahwa Yesus ternyata menaruh perhatian juga dan belas kasihan terhadap anggota keluarga yang menderita sakit. Jadi kalau saudara di dalam rumah tangga atau keluarga yang ada yang mengalami sakit, saya percaya kalau saudara bawa datang kepada Tuhan, Tuhan peduli dengan orang yang sakit di dalam keluarga saudara. Jadi rumah tangga atau keluarga itu dapat menjadi tempat bagi Tuhan untuk menyatakan demonstrasi kuasa kesembuhannya Tuhan. Ya saudara, jangan takut dengan sakit penyakit yang mungkin saudara atau ada dalam keluarga saudara yang mengalami sakit. Mari kita bawa datang kepada Tuhan seperti dikatakan bahwa ketika Yesus sampai di rumah Petrus dan melihat bahwa ibu mertua Simon demam keras, maka mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Siapa mereka? Yaitu mereka yang ada di dalam rumah daripada Simon Petrus meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan daripada ibu mertuanya yang sakit. Nah demikian juga saudara, saya percaya kalau ada di antara keluarga saudara yang sakit, mari kita minta kepada Yesus menyembuhkan orang yang sakit dalam rumah tangga saudara. Nah inilah yang harus kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka yang tinggal di dalam rumah daripada Simon Petrus yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan
ibu mertua daripada Simon Petrus. Dan Yesus lakukan, maka ia menghardik demam itu, maka sakit itu sembuh. Jadi artinya penyakit itu pergi daripada ibu mertua Simon dan ia dalam keadaan sehat kembali dan melayani Tuhan. Nah saudara, juga kita belajar bukan hanya pelayanan dalam kesembuhan, tapi pelayanan dalam pelepasan. Kita baca di dalam Lukas 4 ayat ke-41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Iya, dari bacaan tadi kita belajar bahwa ternyata bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, tapi Tuhan juga mengusir setan-setan untuk keluar dari banyak orang yang ternyata banyak orang dirasuki oleh setan-setan sehingga mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh setan itu saudara. Nah inilah yang dilakukan oleh Yesus. Selain kuasa kesembuhan melalui rumah tangga atau keluarga, Yesus juga menyatakan kemenangannya atas setan saudara. Jadi kalau ada orang yang melakukan apa yang jahat, mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, saudara mari kita bawa datang kepada Yesus. Dan saya percaya Yesus menang atas kuasa setan. Kekuatan Yesus yang membuat setan pergi saudara. Nah dari banyak orang yang hadir meminta pertolongan Yesus, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang mengalami kebebasan dari belenggu setan saudara. Alangkah indahnya dan luar biasa kalau kita dalam keluarga menjadi sarana Tuhan menyatakan kemenangannya atas setan. Setiap anggota memiliki kesadaran dan keberanian mempraktekkan kuasa sebagaimana dijanjikan dalam Markus 16 ayat 17. Ada kuasa yang menyertai kita orang percaya. Kuasa seperti apa? Kita baca dulu dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yesus dikatakan datang memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Dan Yesus lakukan, dia menghardik setan itu, maka setan itu pergi. Nah saudara, begitu juga kita punya kuasa. Dikatakan Tuhan memberi kuasa kepada para murid untuk mengusir setan-setan. Jadi kita punya kuasa. Tapi bagaimana supaya kuasa itu bekerja atas kita? Tentunya kita adalah murid Tuhan Yesus. Melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Mengikut Yesus. Dan di mana Yesus berada, kita berada. Saya percaya kalau saudara dan murid yang demikian, Tuhan juga memperlengkapi saudara dengan kuasa untuk mengusir setan. Setan tidak berkuasa atas saudara. Jangan sampai saudara justru setan yang tinggal di dalam diri saudara. Kenapa? Buktinya yaitu saudara tidak melakukan dengan ketaatan setiap perintah Tuhan. Bersandar pada pikirannya sendiri, berjalan bukan atas kehendak Tuhan, berjalan atas kehendak dunia. Nah orang yang seperti ini bukan disertai oleh Tuhan, tapi disertai oleh kuasa setan. Saudara tahu apa yang membedakan kita anak-anak Allah dengan anak-anak iblis? Sangat jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, jadi saudara yang membedakan kita anak Allah atau anak iblis bukan karena saudara ada di gereja, KTP Kristen, melayani Tuhan. Enggak, saudara dicatat di Alkitab sangat jelas 1 Yohanes 3 ayat 10 bahwa yang membedakan adalah anak Allah dan anak iblis yaitu melakukan kebenaran dan mengasihi sesama. Jadi kalau saudara tidak melakukan kebenaran, saudara tidak mengasihi sesama berarti anak iblis saudara. Walaupun melayani di rumah Tuhan, walaupun bahkan punya jabatan dalam pekerjaan pelayanan, saudara tetap tidak disebut anak Allah kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran dan tidak mengasihi sesama. Masih ada kebencian, masih ada kecewa di hati saudara kepada orang lain, berarti saudara disebut bukan anak Allah. Wow saudara, perlu kita perhatikan baik-baik tentang hal ini. Dan hari ini Tuhan sedang mencari siapa yang layak disebut murid. Siapa yang layak untuk menjadi mempelainya. Tuhan sedang mencari orang-orangnya. Maka dikatakan Mazmur 53 ayat ketiga. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Iya. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk melihat kepada saudara dan saya. Siapa yang berakal budi dan mencari Allah. Yang berakal budi artinya mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka yang menghidupi kebenarannya. Nah kalau saudara punya respon yang tepat seperti kebenaran yang disebutkan tadi, maka saudara pasti mencari Allah.
Tapi sebaliknya, kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, saudara pasti menjauh daripada Tuhan. Nah, itu otomatis saudara saling berkaitan. Kalau saudara dilihat Tuhan dari surga adalah saudara orang yang melakukan kebenaran, pasti saudara akan mencari Allah. Tapi kalau saudara tidak melakukan kebenaran, pasti menjauh daripada Tuhan. Nah, itulah ya saudara, maka oleh karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana saudara dan saya hidup. Biarlah kita hidup sebagaimana anak Allah, hidup dalam kebenaran. Makanya saudara, waktu ketika kita mengambil keputusan menjadi muridnya Tuhan, yang harus saudara lakukan adalah pertama mendengar, yaitu belajar melalui ibadah-ibadah saudara yang dilakukan dengan konsisten, maka di situ membuat saudara lebih mengenal kebenarannya. Dan pada saat saudara setelah mendengar, saya percaya Tuhan pasti izinkan praktek atau masalah saudara akan hadapi, goncangan pergumulan saudara akan alami, penderitaan aniaya itu juga saudara akan hadapi. Jadi bagaimana caranya? Waktu saudara menghadapi hal demikian, ingat, masalah adalah ujian yang harus saudara selesaikan. Jadi setiap ada masalah, mikir bagaimana menjawabnya. Bukan marah, bukan salah respon. Saudara harus merenungkan apa yang sudah saudara pelajari. Yaitu ketika saudara mikir bagaimana saudara meresponi masalah yang ada di depan saudara. Oleh karena itu di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya saudara, cepat dengar boleh tapi lambatlah berkata-kata, alias mingkem dulu saudara mulutnya. Mingkem dulu tangannya, gak usah ngetik status dan lain-lain. Lalu elus dada doa ya, datang pada Tuhan, pikul, serahkan setiap masalah saudara kepada Tuhan. Dan belajar, belajar artinya praktekkan firman. Ya, jadi datang, pikul artinya terima prosesnya, belajar artinya praktekkan firman Tuhan. Nah, saya percaya kalau saudara adalah orang yang demikian, maka saya percaya kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara akan menjadi seorang pengikut Yesus yang sungguh-sungguh excellent. Nah, inilah yang Tuhan mau saudara, menjadi murid yang excellent. Kenapa? Karena rapture adalah jalur undangan khusus dari surga kepada kita semuanya saudara. Dan ketika saudara menjadi murid yang excellent, saya percaya pada saat sangkakala terakhir terdengar, yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Oleh karena itu harus jadi murid yang excellent. Seorang yang mau masuk jalur undangan khusus masuk perguruan tinggi negeri tentunya bukan murid biasa. Murid yang mempunyai nilai, saudara perhatikan, mempunyai nilai baik, stabil, cenderung naik. Nah, begitulah kita juga bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mau rapture, saudara harus mempunyai poin sebagai murid yang baik, stabil, cenderung naik. Nah, begitu saudara. Nggak ada yang namanya turun naik. Nggak ada saudara. Tapi baik, stabil, cenderung naik. Biarlah itu yang kita lakukan hari-hari ini. Kalau saudara sudah melakukan pekerjaan baik, tetap lakukan, dan cenderung untuk menambahkan untuk melakukannya. Karena Tuhan punya janji bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imannya kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, dan kasih akan saudara seiman, serta kasih kepada semua orang. Maka 5 janji Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Yang pertama adalah engkau akan dibuat semakin giat. Kedua, berhasil dan pengenalan Allah. Ketiga, semakin teguh dalam panggilanmu. Keempat, tidak tersandung. Dan kelima, wah biasa orang paling hafal nih, mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Wow, jaminan penuh dari Tuhan untuk kita masuk surga. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Ingat saudara, sama-sama dengan saya katakan, menambahkan ya. Jadi kalau saudara sudah melakukan hal yang baik, tetap lakukan dan cenderung naik saudara, tambahkan. Nah, itulah kehidupan yang seharusnya kita lakukan sebagai murid Tuhan. Jangan merasa cukup dengan apa yang saudara lakukan hari ini, tapi lakukan lebih dan lebih lagi. Saya percaya ketekunan akan membuahkan hasil. Saudara sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Nah saudara, luar biasa, Tuhan memanggil saudara untuk menyembuhkan. Tuhan memanggil saudara untuk melepaskan saudara dari ikatan setan-setan. Dan pelayanan penginjilan adalah perutusan yang Tuhan berikan buat kita semua yang sudah terpanggil dan terpilih. Mari saudara kita baca di dalam
Lukas 4 ayat ke-42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ya, dikatakan demikianlah aku diutus. Itu yang dikatakan, Yesus diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kita murid-muridnya diutus oleh Tuhan Yesus untuk juga memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ini adalah perutusan. Saya percaya saudara yang hari ini dipanggil oleh Tuhan mendekat kepada Tuhan. Dan saudara juga yang sudah disembuhkan dari sakit saudara. Baik sakit dalam tubuh maupun sakit dalam rohani saudara. Kita sudah disembuhkan. Karena Tuhan datang bukan untuk orang sehat tapi untuk orang sakit. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Dan Tuhan sudah datang untuk saudara dan saya. Kita dulu orang berdosa. Kita dulu adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita dipanggil mendekat kepada Tuhan. Kita disembuhkan dari sakit kita. Dan iblis yang dulu menjadi tuan kita. Kita ikuti apa yang menjadi kehendaknya. Hari ini kita sudah beralih dari tuannya tadi adalah dunia kepada tuannya adalah Yesus sendiri. Nah saudara, ketika saudara mengikut Yesus, mengiring Yesus, berjalan bersama Yesus sebagai murid yang excellent, yang melakukan yang baik, stabil cenderung naik. Nah, saudara adalah murid yang satu hari pasti diutus sama Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, saya percaya perutusan atau kepercayaan yang Tuhan berikan juga tidak cukup hanya seperti yang saudara terima hari ini. Tuhan berkata, tidak cukup engkau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Ya, Roh Kudus diberikan sebagai penolong buat saudara dan saya untuk kita menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Percayalah saudara, ketika saudara menjadi murid yang demikian, murid yang dikatakan bukan hanya cuma mendengar, tapi seorang murid yang sudah disembuhkan dari sakitnya, yang sudah dilepaskan dari ikatan kuasa setan, dan juga yang hari ini sudah mulai diutus sama Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa. Saya percaya satu hari saudara akan masuk perutusan yang lebih lagi sampai ke bangsa-bangsa. Amin saudara. Ya, yang penting dua sikap hati harus saudara miliki. Yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua adalah ketulusan. Miliki dua sikap hati ini, pasti kau akan bertahan sampai garis finish. Tapi kalau saudara tidak memiliki kemurnian hati dalam mengikut Tuhan, kalau saudara tidak memiliki ketulusan dalam mengikut Tuhan, saudara pasti terlempar. Saudara pasti gak kuat bertahan sampai garis finish. Jadi oleh karena itu dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya saudara, jadi dikatakan kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti saudara akan mengalami seketika harus menderita dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksud tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian iman saudara dalam mengikuti Yesus akan terlihat ketika saudara mengalami berbagai-bagai pencobaan. Nah ya saudara, berbagai-bagai pencobaan. Ingat, di dalam mengikuti Tuhan ada 3 ujian yang saudara hadapi. Ujian antar sesama, ujian kehidupan, dan ujian saudara dalam penyunatan hati. Saudara akan diuji. Kalau saudara teruji artinya tetap berdiri di tengah badai. Teruji artinya kita tetap bertahan, ya, tetap menerobos segala rintangan. Saya percaya bahwa kalau saudara adalah orangnya, maka saudara akan terbukti keluar seperti emas yang murni, saudara. Yang dikatakan yang diuji kemurniannya dengan api,
sampai kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, ini kita nantikan saudara ya. Saudara dan saya, kita akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Yaitu pada saat berjumpa kita dengan Tuhan Yesus sendiri di awan-awan permai. Yaitu saudara orang yang bertahan di tengah proses seperti apapun. Mari fokus. Matamu hanya tertuju kepada Yesus. Belajar abaikan setiap kehinaan dan terus tekun pikul salibmu sampai engkau melihat kemuliaan yang nyata di depan matamu. Kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Wah, itu adalah hari yang kita nantikan, bukan? Oleh karena itu saudara, jadilah murid yang excellent. Jadilah murid yang gak gampang nyerah saudara. Gak gampang mundur. Halo, waktu sudah sangat singkat. Garis finish sudah ada di depan saudara. Apa yang saudara harus lakukan hari ini? Saudara hanya perlu bertahan. Kemenangan Tuhan sudah berikan buat saya. Tinggal pertahankan kemenangan yang Tuhan berikan ini. Dengan hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saya percaya bukan kita. Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita menyelesaikan pertandingan kita dengan kemenangan. Saudara, tidak ada waktu lagi untuk saudara mundur. Tidak ada waktu lagi saudara menyerah dan memulai dengan yang baru. Tapi ini waktunya saudara tetaplah ada di posisi yang tepat. Yaitu saudara sudah tertanam di gereja lokal. Saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara rajin dalam mencari Tuhan. Saudara responi setiap ujian saudara dengan nilai yang tepat. Yaitu menurut kebenarannya. Saya percaya saudara dengan ketekunan engkau akan sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Diperlukan adalah mari saudara andalkan Tuhan. Mulailah setiap hari saudara dengan Tuhan. Ingat, bangun pagi jangan lupa datang kepada Tuhan. Setelah itu lakukan aktivitas yang baik saudara. Baik hal yang rohani maupun hal di mana saudara harus bekerja dan beraktivitas. Tetaplah berpedoman dengan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan. Saya percaya hari lepas hari berlalu begitu sangat amat cepat. Saya percaya saudara tetap akan melakukan apa yang baik dan terus bertekun dan disempurnakan. Hidup saudara makin bijaksana dan saudara tidak lagi sama dengan dunia. Saudara menjadi manusia baru. Halo, saudara dan saya, kita sudah disembuhkan dari segala sakit kita. Amin. Kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan dunia ini. Kita yang dulu adalah pengikut dunia, sekarang kita pengikut Tuhan. Saudara, jangan lagi hidup sama seperti dunia. Roh Kudus sebagai penolong akan selalu mengingatkan saudara apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, miliki sikap rendah hati, miliki sikap tulus hati. Datang kepada Tuhan dikala engkau begitu amat sakit. Engkau datanglah sama Tuhan. Dia akan hibur saudara, dia akan kuatkan kita, dia akan bangkitkan kembali kita. Orang benar bukan berarti dia selalu bisa melakukan apa yang benar. Tapi dikatakan orang benar 7 kali jatuh namun ia bangun kembali. Siapa yang membuat ia bangun? Ya, orang benar akan selalu datang kepada Tuhan. Orang benar akan selalu mencari Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itulah yang membuat kita bisa bangkit kembali dari kegagalan, dari kejatuhan kita. Berjalan kembali bersama Tuhan. Maju terus saudara. Sebetulnya bukan hal yang sulit untuk mengikuti Yesus asal kau miliki 2 sikap hati tadi. Tulus dan murni. Kalau engkau adalah orang yang tulus dan murni, maka engkau akan terus berjalan dengan memandang Yesus. Proses apapun kau katakan, pasti ini proses yang baik buat saya. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau tahu masalah itu latihan yang Tuhan berikan agar kita kuat. Ya saudara, selalu berpikir positiflah tentang Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat saudara dan saya. Rancangannya adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Kenapa saudara tidak punya damai? Bukan karena situasi, keadaan, kondisi di depan saudara. Tapi kita nggak punya damai karena kita tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Ingat Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka
Damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya saudara, damai sejahtera, sukacita, kegembiraan saudara tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan kondisi saudara, tapi dipengaruhi oleh keputusan saudara. Kalau keputusan saudara adalah melakukan kebenaran, maka damai itu pasti akan menguasai saudara. Tapi ketika keputusan saudara tidak melakukan kebenaran, maka engkau tidak akan punya damai dan sukacita. Saudara, segala kehidupan baik atau buruk di depan saudara ditentukan oleh perkataan saudara. Firman Tuhan berkata, mati hidup manusia ditentukan oleh lidah. Barang siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Jadi apa yang kau perkatakan hari ini itu akan membuat saudara menghasilkan buah yang seperti apa. Ditentukan oleh perkataan kita. Perkataan yang baik. Aku katakan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Maka buah yang tadinya kecil, buah yang baik menjadi makin besar, makin besar, makin besar. Dan matang buah itu yaitu segala kebaikan yang saudara akan tuai. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka apabila sudah waktunya engkau akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi intinya saudara jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Engkau yang sudah melakukan baik, tetap lakukan baik, tetap lakukan baik, tetap lakukan baik, tetap lakukan baik. Sampai pada hari itu tiba, saudara menuai begitu banyak hal yang baik dalam hidup saudara. Saya percaya setiap taburan pasti ada tuaian. Tabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Seperti ketika saya membaca sebuah buku tentang 7 anak remaja yang dibawa ke neraka untuk melihat di sana. Dan bersama dengan Yesus lalu melihat ada satu orang yang Tuhan buat, ia bisa mendengar jeritannya. Dia berteriak, Tuhan beri kesempatan saya 1 menit di bumi. Dia berteriak-teriak minta kesempatan 1 menit di bumi. Lalu Tuhan katakan, untuk apa kamu minta waktu 1 menit di bumi? Dan dia katakan, saya punya kesempatan bertobat dan diselamatkan. Tuhan bilang tidak bisa. Di bumi kau begitu banyak memperoleh kesempatan, tapi engkau tidak menggunakan kesempatan itu. Sehingga maut menjemputmu dan engkau tidak lagi punya kesempatan. Wah saudara, jangan sampai kita kehilangan kesempatan ya. Kesempatan hari ini. Selagi ada nafasmu, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan berikan. Hari ini ada untuk memberi kesempatan buat saudara. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dengan tekun. Dan berubahlah melalui proses dan pembentukan saudara. Supaya saudara bisa mengenali Tuhan. Dan saudara akan diubahkan hari lepas hari melalui praktek kebenaran firman. Di tengah masalah, di tengah goncangan, di tengah ujianmu, engkau akan melihat dan mengenali Tuhan secara pribadi. Demikian sahabat penerobos, mari terus belajar dan belajar. Karena hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi murid. Dan untuk disiapkan menjadi pemurid atau jadi guru saudara. Untuk memuridkan orang lain. Agar mereka boleh mengalami seperti yang saudara alami. Jadi pengalaman hidup saudara adalah kesempatan saudara mengenali Tuhan yang hebat. Gunakan kesempatan ini, datang kepada Tuhan tengah masalahmu, perkuat masalahmu ketika masalahmu besar, dan mari lihatlah Tuhan akan menuntun sampai kita memperoleh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos, biarlah kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk membuat kita memiliki harmonisasi di dalam keluarga dan juga di dalam pelayanan. Tuhan sudah menyembuhkan kita dari sakit kita. Tuhan juga sudah melepaskan kita dari ikatan setan, ikatan dunia. Dan hari ini Tuhan mengutus saudara untuk pergi memberitakan Injilnya. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Terpujilah nama Tuhan yang mengajar terus kami dengan tidak putus-putusnya. Engkau Tuhan dengan setia menuntun kami seperti seorang bapa menuntun anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus kebenaran-Mu, bimbing tuntun kami ya Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau yang sudah memerdekakan kami dari ikatan kuasa dunia ini. Dan bahkan Engkau yang sudah memperlengkapi dan mempersiapkan kami untuk kami diutus memberitakan Injil-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami mengerti tentang harmonisasi dalam pelayanan di dalam keluarga. Segala hormat kemuliaan kami kembalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, tetaplah bertekun belajar. Dan saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam program pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini, saya akan kasih link Zoom buat saudara. Dan mari kita belajar bertekun dalam pemuritan seminggu 2 kali dan di dalam doa pagi. Kita datang dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.